Data pribadi kita diretas atau digunakan oleh orang lain dan kita dianggap melakukan peminjaman dan mempunyai utang. Haruskah kita bayar? Yuk langsung aja kita akan bahas di video kali ini. Oke, kayaknya banyak juga ya teman-teman di luar sana itu yang menjadi korban data pribadinya itu digunakan oleh orang lain atau mungkin diretas, dihack dan lain sebagainya, yang mana tiba-tiba dipakai untuk mengajukan pinjaman online, tiba-tiba limit dari akun payletternya atau pinjaman online-nya itu juga digunakan oleh orang lain sehingga kita tercatat mempunyai hutang. Kita dianggap yang galbay, kita dianggap yang nggak bisa bayar. Nah, apa yang harus kita lakukan dan kira-kira apakah kita harus bayar masalah ini? Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu sumbernya dari mana. Apa data pribadi kita yang digunakan. Dan tentu saja ini juga agak prosesnya cukup lumayan panjang untuk bisa menyelesaikan semua ini. Intinya jangan berdiam diri saja. Nah, berdiam diri itu maksudnya apa? Ya, kadang ada beberapa orang, wah saya mah nggak minjem, itu bukan saya, bodo amat lah, kayak gimana. Ya, jangan. Tapi bukan berarti kita juga harus langsung talangin duitnya, kita bayar dari yang bukan kesalahan kita tadi, enggak. Tapi kita harus ada perjuangan juga. Harus ada usaha dan itikat baik kita. Sebagai contoh, salah satunya udah pasti langsung pertama kali adalah lapor ke polisi. Ya, kita nggak bisa berharap polisi langsung nanganin kasus ini, enggak. Tapi setidaknya ada action kita, tindakan kita yang langsung menuju kantor polisi untuk menulis laporan dan minta surat bukti lapor. Ya, kita mah bodo amat ya, polisi langsung segera menangani kasus ini atau tidak. Yang penting kita sudah kewajiban kita untuk lapor tindakan kriminal yang tadi menimpa kita ini, yang kita menjadi korban tertuduh ini, kelar dulu deh. Ya, selanjutnya teman-teman berusaha untuk jelaskan ke pihak pinjolnya atau pihak payletternya ataupun kartu kredit ataupun apapun itu yang data kalian digunakan untuk mengajukan pinjaman di sana tadi. Itu penting sekali dan kalian sudah punya bukti lapor tadi. Jelaskan bahwa ini bukan kalian, buktinya adalah kalian sampai berani untuk lapor polisi bahwa yang menyatakan ini bukan kalian. Nah, masalah pinjol mau dengerin atau tidak, masalah pinjol mau tahu atau tidak, masalah pinjol mau menghapuskan utang itu atau tidak, itu kita bodo amat. Nggak usah dipeduliin. Yang penting tugas dan kewajiban kita udah kita lakukan dulu. Ya, kenapa? Karena kalau kita mikirin pinjol bakal ngegubris, kecil harapannya. Berarti sia-sia dong kita melakukan semua itu. Enggak juga. Karena kan kita menyelesaikan kewajiban kita. Ya nantinya ketika ada DC yang menagih ke kita sudah punya bukti nih. Ini loh saya sudah lapor semuanya, saya sudah urus. Ya tolong diusut, masih dalam proses dan lain sebagainya. Bukan saya yang nerima uangnya. Masa iya saya suruh bayar? Nah kayak gitu. Ya, jadi ini setidaknya bisa dijadikan pegangan. Ya, banyak di luar sana yang bersikap pasrah aja, mungkin belum tahu apa yang harus dilakukan. Ya agak susah, dia tidak punya pegangan untuk setidaknya membela diri. Karena ya kita udah tertuduh, diem-diem aja, kita nggak ada pembelaan, ya nanti akan dianggap ya kita yang salah gitu, teman-teman ya. Nah, tinggal nunggu momentum nih. Biasanya kalau ada pemutihan hutang-hutang pinjol, nah yang diprioritaskan untuk dilunaskan hutangnya adalah orang-orang yang memang menjadi korban-korban penipuan kayak gini dulu nih teman-teman. Ya, itu juga termasuk salah satu prioritas yang akan diputihkan utangnya. Nah, siapa tahu ya mungkin butuh waktu yang sangat panjang, jadi diputihkan ininya, hutang-hutang kalian. Ya, daripada kita bayar kan, orang duit-duit bukan kita yang pakai, ya masa iya kita harus bayar? Gitu ya. Cuman masalahnya adalah kalau kita masih nyangkut di kasus seperti ini, kita mau nyicil rumah, mau ngajuin permodalan pinjaman, nggak bisa karena slik OJK kita masih nyangkut. Ya, itu kelemahannya. Nah, kalau misalnya kita pengen beres kayak gini, ya mau nggak mau kita harus bayar. Biar beres semuanya, biar kita bisa mengajukan KPR rumah dan lain sebagainya. Nah, sayangnya hal-hal seperti inilah, ya mudah-mudahan teman-teman dalam waktu dekat nggak butuh hal-hal tersebut dulu lah. Nggak butuh slik OJK dulu lah. Jadi biar masalah seperti ini biar cepat kelar. Ya, mudah-mudahan udah nggak ada lagi deh korban-korban selanjutnya. Semoga ya teman-teman di luar sana semakin memahami, semakin mengerti apa yang harus dilakukan dan nggak menjadi korban-korban penipuan selanjutnya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.